Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang kembali berjumpa dengan teman-temanku sekalian, khususnya teman-teman pioners atau teman-teman yang selalu melihat video-video saya ya. Tentunya saya berterima kasih kepada saudara, siapapun juga yang tidak senang dengan saya, hater saya berterima kasih bagi teman-teman sekalian selama ini mengikuti saya. Walaupun kita berbeda pemahaman mungkin, beda pola pikir, tapi nggak apa-apa, saudara. Saya tetap mengasihi teman-teman sekalian ya. Eh, apakah Pi Network ini memang memberi PHP ya, rekan-rekan sekalian ya? Apakah hanya PHP ya? Nah, eh, tadi saya mengupload video yang dimana saya membahas tentang Pi Network, apakah Pi Network akan open mainnet bulan ini ya. Kan ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya PHP, pemberi harapan palsu ya. Nah, jadi teman-teman, eh, saya lihat komentar teman-teman ya, banyak yang tetap optimis ya. Nah, kalau dibilang memberi harapan palsu, sebenarnya saya kurang sepaham sih ya teman-teman, karena setiap aplikasi itu berbeda cara mainnya, dan developernya atau pembuat atau ownernya, perancangnya itu masing-masing punya tujuan ya. Kita nggak bisa bilang memberi harapan palsu, itu tergantung kita sebenarnya, tergantung orang yang mengikuti sistem. Ya, minta maaf ya teman-teman. Nah, saya menjalankan ada beberapa aplikasi ya. Saya menjalankan beberapa aplikasi yang kalau dibilang PHP enggak, karena mereka punya tujuan dan persyaratan. Ada namanya persyaratan. Tapi kan terkesan ada orang-orang yang bukan menggunakan aplikasi itu, dia memaksa untuk eh, seperti keinginannya ingin diikuti. Maka kalau tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia mulai ngomong, oh ini PHP, ini PHP. Padahal itu bukan tujuan dia. Ketika seorang YouTuber ya ingin menjadi YouTuber ya yang berhasil, maka ada proses yang harus dilewati. Ada proses yang harus dilewati. Ada persyaratan. Apakah dalam masa permulaan dia membangun YouTube, pada saat belum memenuhi syarat, apakah dikatakan YouTube ini PHP? Enggak. Ada syarat. Jadi kita tunggu saja. Ya, ada progresnya. Nah, sama semua aplikasi. Beberapa aplikasi yang saya jalankan sama. Saya sempat tawar hati di aplikasi yang saya jalankan juga sekarang, yang tiap bulan saya dapat keuntungan sedikit-sedikit. Ada progresnya. Sempat saya bilang memang pemberi harapan palsu. Ya udah, kita mau jalan atau tidak terserah kita. Gitu loh. Nah, sekarang saya jalankan namanya Detox. Ya, sama teman-teman. Ada yang nyinyir, mulai muncul penyinyir-penyinyir. Tapi saya sudah pikirkan, saya sudah bilang, ketika saya bahas ini, maka ini bisa viral. Ya, waktu ditawari saudara saya di YouTube, saya bilang ini bisa viral dan terbukti sudah dinyinyir oleh eh, penyinyir. Ya. Sekali lagi saya mau sampaikan teman-teman, itu punya tujuan-tujuan. Memang kalau ini nggak bisa dimain gratisan, karena itu harus orang ngerti untung rugi. Ya, walaupun saya pribadi sudah dapat keuntungan, kita hanya modal sekitar 300-an, 300 sekian, sekarang 300 berapa ya, 300 ribu, udah untung. Ada sistem. Lalu ini juga adalah berbasis koin, kripto, ya. Itu sesuai dengan informasi yang saya terima, teman-teman. Jadi hari ini saya punya lagi 9.285 koin. Ini siap 10.000, ini besok udah cukup 10.000 dicairkan lagi.
Ini sudah kesekian kalinya saya WD, teman-teman ya. Nah, ini semua punya tujuan. Waktu awal kita menjalankan, ya bisa dibilang PHP. Semua usaha apapun kalau kita eh, berhenti dan tidak menyelesaikan sampai tujuan, maka itu PHP. Sama dengan Pi Network. Memang sudah lumayan lama miningnya. Tetapi kan Nicholas punya tujuan. Nah ini teman-teman lihat. Inilah yang saya WD terakhir paling atas itu 400.000. Kurang lebih 500. Di aplikasi Ditok. Ya, ini banyak sekali. Kita aktifkan VR 1 kali, dapat koin selama-lamanya. Ya itu kan sistemnya dia. Iya kan? Itu sistemnya dia. Jadi setiap aplikasi punya tujuan. Kalau teman-teman bilang Pi Network, saya bilang, saya membuktikan kepada teman-teman beberapa aplikasi, termasuk media sosial. Tapi saya syukur ya teman-teman ya, alhamdulillah ada kemudahan untuk menjalankan setiap apa yang saya kerjakan. Ya, era sekarang itu memang kita harus terbuka. Harus terbuka, jangan tertutup. Belajar. Jangan hanya nyinyir. Ya, jangan hanya nyinyir. Saya mah memang ada yang bilang kena mental saya nih. Oh enggak lah. Saya itu memang sedikit menanggapi mereka yang negatif. Ya, karena kalau kita nggak nanggapi sedikit, mereka bilang biasanya itu wah nggak, itu kan begitu. Jadi ya memang untungnya saya pilih sesuatu hal yang yang positif, teman-teman. Ya. Jadi watak saya itu memilih sesuatu hal yang positif. Kalau saya milih yang negatif, mungkin saya juga jadi penyinyir. Tetapi saya selalu berpikiran objektif, ya, melihat kepada orang lain, melihat kepada permasalahan orang lain. Saya care, saya peduli, ya, dengan orang lain. Bukan ketika dia melakukan sesuatu, saya nggak lihat dari sisi negatif. Oke, kamu memulai dulu, tetapi tetap hati-hati. Pasti bisa. Nah itulah saya. Kalau penyidik kan tidak melihat dari sisi bukan lagi mencerdaskan, tetapi menjatuhkan usaha orang lain. Yang tadinya, coba bayangkan dulu Fitum, tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Nanti setelah diberhentikan oleh regulator, maka orang merasa rugi. Waktu on, tidak ada satupun yang dirugikan. Iya kan? Nah disitulah kita lihat. Haters bertepuk tangan. Saya berpikir loh kok bisa begini. Ini kan tidak dirugikan. Tidak ada orang yang dirugikan. Tapi waktu diberhentikan maka orang menjadi rugi. Kalau haters lihatnya, oke, diberhentikan. Nah, jadi dia sebenarnya lebih senang melihat orang terpuruk. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini dari pandangan saya. Karena setiap kita punya hak dan punya pandangan. Hak berbicara di bangsa ini. Ya. Jadi itu saja, salam kebaikan, salam sukses, tetap tekun, jeder, walaupun ada penundaan, jalan terus. Gratis juga kok. Gratis. Ya. Saya aja semangat. Salam kebaikan bagi teman-teman.